dari Direktorat Pengembangan Karir, Lulusan, dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia. Atau kalau disingkat, karena panjang banget ya, kita singkat dengan DPKHA UI. Jadi izinkan saya siang ini memulai acara ini dengan memperkenalkan apa ya, gimana sih program-program DPKHA UI. Nah, supaya kalian bisa dapat informasi lebih banyak dari DPKHA UI, kalian disarankan untuk follow sosial medianya. Jadi ini adalah sosial media kita, ada UI Alumni, ada cdc.ui, ada Twitternya, dan ada Facebook serta LinkedIn. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan informasi tentang DPKHA UI, coba di-follow sosial media kita. Jadi DPKHA UI itu kita punya 4 subdirektorat ya. Jadi kita punya 4 subdirektorat. Jadi kalau kalian kenal dengan Career Development Center UI, itu adanya di bawah DPKHA UI. Jadi DPKHA UI itu punya 4 subdirektorat, yaitu Subdirektorat Pengembangan Karir, Subdirektorat Hubungan Industri dan Pemagangan, kemudian Subdirektorat Hubungan Alumni, dan yang terakhir adalah Subdirektorat Tracer Study. Apa aja sih gitu ya program-program dari DPKHA UI ini? Jadi kalau kalian ikut seminar gitu ya, seminar karir atau karir coaching, itu adalah tugas dari kita untuk mengembangkan karir dari calon lulusannya Universitas Indonesia, terutama untuk alumni baru dan mahasiswa-mahasiswa semester akhir nih untuk menyiapkan karirnya ke depan. Kemudian kita juga menyelenggarakan kegiatan intensif dan magang yang berkolaborasi dengan company, gitu ya. Terus kita juga merupakan subdirektorat yang punya gitu ya hubungan baik dengan alumni. Jadi kalau nanti kalian lulus dari Universitas Indonesia, kalian akan tetap gitu ya bisa keep in touch dengan kampus nih melalui hubungan alumni gitu. Oke ya. Terus kita juga melaksanakan namanya tracer study nih. Jadi namanya survei untuk kepada lulusan UI gitu ya untuk ditanya gitu tentang kepuasan mereka terhadap UI, tentang kompetensi mereka gitu ya, tentang kehidupan mereka di dunia kerja gitu. Dan kita juga punya satu misi yang sangat mulia nih ya, jadi kita juga ditugaskan untuk sebagai direktorat yang mengumpulkan dana abadi atau disebut sebagai endowment fund Universitas Indonesia gitu. Jadi itu program-program dari DPKHA UI. Terus boleh next, Mas Mahmud? Ya, kita punya sosial media ya. Jadi punya sosial media yang harus kalian cek gitu ya, dan punya website gitu. Jadi kita punya media untuk supaya kalian tetap bisa update apa aja sih kegiatan dari DPKHA UI Universitas Indonesia. Kalian bisa cek dari website kita. Jadi kita punya 2 website, yaitu website alumni.ui.acid. Nah ini adalah website yang umum ya, yang menjelaskan tentang program-program dari DPKHA UI. Terus kalau kalian ingin cari apa tadi ya internship dan lowongan pekerjaan, kita punya namanya job portal yaitu cdc.ui.ac.id. Jadi kalian harus kunjungin ini kalau kalian tadi berminat untuk mencari internship atau tadi lowongan pekerjaan dari universitas dari company-company yang oke gitu. Oke, next. Kita juga punya sosial media nih ya, jadi kita mengikuti perkembangan sosial media. Kita punya Instagram, kalian harus follow semuanya nih ya, gitu ya. Jadi kita punya 4 Instagram, kita punya dari DPKHA UI, itu yang umum programnya, ada di situ. Kita juga punya Instagram khusus untuk hubungan alumni, jadi kalau kalian pengen lihat gimana sih kancahnya alumni UI gitu ya, apa aja sih kegiatan alumni, itu bisa ikut mengikuti UI Alumni Instagramnya. Kemudian kita punya loh majalah alumni ya, jadi kalau pengen gitu ya tahu tentang alumni, terus program-programnya gitu ya, itu kita punya majalah alumni, dulu kita sebarkan, itu hard copy-nya, tapi sekarang kita punya edisi magazine-nya. Jadi kalau kalian mau download, ini free, gratis gitu ya, kalian bisa follow Instagramnya majalah alumni.ui. Dan terakhir, acara ini nih biasanya akan kita sebar melalui apa sih gitu ya. IG yang paling banyak followernya adalah IG-nya CDC UI nih gitu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu kapan nih seminar ada lagi, terus ada internship nggak, ada karir rekrutmen nggak, itu kalian wajib follow Instagramnya CDC UI.
Oke, sosial media apa lagi sih yang kita punya? Boleh next, Mas Mahmud? Ya, kita juga punya Facebook ya, gitu. Jadi pokoknya kita akan ada di media-media yang alumni dan mahasiswa UI itu punya gitu ya. Kita ada Facebook, 2 Facebook, 1 Facebook untuk Career Development Center dan 1 Facebook untuk yang tadi untuk tracer study kepada lulusan Universitas Indonesia. Oke. Kemudian apalagi ya sosial media yang harus kalian follow? Boleh next. Ini kita dalam rangka mensosialisasikan sosial media ya, karena UI ini harus sosialisasi harus matang banget gitu ya di sosmed. Nah, Twitter nih untuk yang main Twitter gitu. Jadi kalau kalian nggak main Facebook, mainnya di Twitter, kita juga ada di Twitter ya. Jadi untuk Twitter yang paling banyak followernya itu adalah CDC UI Karir, kemudian ada alumni UI, ada juga Tracer Study, dan yang umum ada DPKH UI. Nah, kemudian next yang paling baru, kita ada di mana ya? Boleh Mas Mahmud di next? Nah, kita ada di LinkedIn gitu ya. Jadi kalau untuk yang lebih update tentang lowongan gitu ya, kita ada di LinkedIn. Kalian harus add kita gitu ya, supaya kalian ke link gitu sebagai alumni UI. Dan terakhir ada YouTube nih. Jadi kita punya YouTube, tapi YouTube namanya DPKH UI. Jadi kalau teman-teman kalian yang nggak sempat datang gitu ya, atau nggak dapat quote gitu ya, nggak dapat seat gitu untuk masuk ke webinar kita, jangan khawatir karena semuanya akan kita upload di YouTube. Jadi YouTube-nya DPKH UI gitu. Jadi itu ya, jadi pengantar dari saya pengen menggambarkan tentang program dari Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan. Itu nggak ada yang nggak aman ya, nggak ada yang. Kemudian di YouTube ya, yang terakhir ini. Oke, terima kasih Mas Mahmud. Ini ringkasannya ya, jadi semuanya harus di-follow, jangan sampai nggak follow gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada para partisipan dalam acara Career Sharing Session Karir di Bank Indonesia. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara DPKH UI atau bisa disebut dengan Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia serta Bank Indonesia. Boleh beri tepuk tangannya secara online teman-teman? Jadi walaupun kita secara online nih, atmosfer dari tepuk tangan teman-teman itu sungguh terasa loh sama saya, sehingga ketika saya membawa acara ini jadi semakin lebih bersemangat dan acara ini bisa terselenggara dengan sukses serta maksimal. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti kata pepatah teman-teman, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, jadi biar makin akrab nih ya, alangkah baiknya kalau saya perkenalan dari terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dio Ade Gemilang Putra. Saya dari jurusan Humas Angkatan 2017. Di sini ada nggak sih teman-teman yang dari jurusan Humas atau alumni atau adik tingkat saya? Mungkin boleh nih ditulis di kolom komennya biar semakin ramai. Jadi boleh ditulis, Kak saya Kak, Mas saya Mas. Teman-teman juga bisa panggil saya dengan sebutan Mas Dio, atau teman-teman juga bisa panggil saya dengan sebutan sayang atau Cita. Ngarep banget gak sih? Oke, sekarang aku mau bertanya nih, selama di rumah aja, teman-teman aktivitasnya ngapain sih? Apa ada yang fokus cuman WFH, atau juga fokus dengan tugas yang begitu banyak, sembrautnya tugas. Jadi kayak, oh no mas, saya nggak sanggup nih, tugas saya banyak banget dan stres banget gara-gara tugas. Atau juga ada yang sibuk meeting karena ada bisnis ataupun ada klien jadi meeting terus setiap malam, atau ada juga yang fokus dengan rebahan aja. Mungkin teman-teman bisa share nih aktivitasnya ngapain, karena aku penasaran sih aktivitas teman-teman selama di rumah aja ngapain. Dan teman-teman aku mau himbau, jangan lupa ya selama masih adanya virus COVID-19 ini teman-teman untuk stay at home. Karena ketika teman-teman stay at home, teman-teman udah meminimalisir perkembangan dari virus corona ini dan cepat berakhir. Semoga juga cepat berakhir. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Wow, rame ya kolom komentar diwarnain oleh teman-teman. Jadi saya semakin bersemangat nih, luar biasa. Tepuk tangan juga nih untuk teman-teman. Lalu acara ini nih kenapa diadakan? Karena inisiasi untuk membuat hari-hari teman-teman produktif nih. Jadi teman-teman udah dapetin edukasi, informasi sehingga bermanfaat bagi kehidupan teman-teman, dan manfaat ini bisa teman-teman bagikan ke para sanak saudara atau ke para teman-teman dan orang di lingkungan sekitar.
Dan hebatnya di hari ini, tepat di hari ini, materi yang akan dibawakan itu benar-benar luar biasa sih. Sepertinya informasi ini benar-benar dibutuhkan sama teman-teman di saat ingin berjuang untuk karirnya, untuk masa depannya, agar menjadi orang yang lebih sukses, agar menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Materi pertama yaitu berbicara mengenai karir di Bank Indonesia. Teman-teman di sini ada nggak sih yang pengen berkarir di Bank Indonesia? Kalau misalnya ada, tolong dong di kolom komentar ramaikan. Mas, saya mas pengen sekali berkarir di Bank Indonesia. Wow, ini ada dari Sylvia, bilang saya Irfani loh, ramai sekali ya. Semangat ya teman-teman, jadi informasinya tolong diserap sebaik mungkin, sehingga kalian bisa mewujudkan impian kalian untuk berkarir di Bank Indonesia. Luar biasa loh. Tepuk tangan untuk Bank Indonesia-nya, walaupun secara online. Lama ya. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan membahas mengenai ramai sekali loh di kolom komentar. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai sosialisasi mengenai kampus hiring. Dan ini sangat pas banget di saat teman-teman yang masih mencari pekerjaan atau teman-teman yang masih dalam proses perkuliahan ataupun yang sudah lulus ataupun calon mahasiswa UI nih 2020. Wow, luar biasa loh. Teman-teman, hebatnya materi ini disampaikan langsung oleh internal Bank Indonesia yang benar-benar udah mumpuni sih ilmunya. Mungkin ilmunya ini diharapkan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, pembicara kita yaitu penasaran nggak? Coba deh di komen dulu, penasaran nggak? Pembicara kita siapa? Mau banget, wow, banget penasaran banget ya. Oke, pembicara kita adalah Mas Dika Prasetya Putra, SPSI, dan jabatan Mas Dika ini selaku Asisten Manajer Divisi Sumber Daya Manusia Bank Indonesia. Mungkin tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah untuk Mas Dika Prasetya. Nah, mungkin teman-teman udah nggak sabar ya untuk mendengarkan materi dari Mas Dika Prasetya. Namun ada pemberitahuan nih teman-teman, untuk benar-benar fokus nih akan materinya, biar materi yang disampaikan bisa diserap, dan akan ada penanya terbaik. Jadi ketika kalian udah tahu akan materinya, kalian jadi penanya terbaik, nah maka itu siapkan pertanyaan dari sekarang dong gitu loh, biar jadi penanya terbaik. Dan satu lagi informasi yang harus kita sampaikan, bahwa slide ini hanya untuk mahasiswa kalangan UI saja dan tidak untuk disebarluaskan untuk umum ya teman-teman. Oke, setuju nggak? Tulis dong di kolom komentar. Setuju, setuju. Dan satu lagi untuk teman-teman, wow, ramai sekali, setuju. Senang deh teman-temannya bisa diajak kerjasama. Dan satu lagi, jangan lupa nih menonaktifkan audio serta kameranya agar saat Mas Dika mempresentasikan bisa lancar dan sukses pastinya. Oke? Nggak usah berlama-lama. Ladies and gentlemen, please welcome Mas Dika Prasetya Putra. Tepuk tangan dulu dong. Ya, oke, baik. Mas Dio, terima kasih ya Mas atas sambutannya, sangat amat meriah, bakar semangat saya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, untuk kami dari Bank Indonesia, saya selaku Ketua Bank Indonesia mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak DPKH UI ya. Dari Bu Cici, ada Mas Dio, Mbak Hanifah, Mas Mahmud, Bu Yani, dan yang lainnya yang sudah mensukseskan acara ini. Terima kasih banyak atas dukungannya. Kemudian tentunya yang kedua, terima kasih dan salam hangat untuk teman-teman dan adik-adik saya, ya mahasiswa tingkat akhir dan alumni Universitas Indonesia ya teman-teman ya. Baik. Yang kayak tadi Mas Dio bilang, tak kenal maka tak sayang, saya juga ingin memperkenalkan diri dulu ya teman-teman ya. Nama saya mungkin sudah dipresentasikan tadi, Dika Prasetya Putra. Saya adalah lulusan psikologi tahun 2015. Ya, tapi mohon maaf saya bukan dari UI ya teman-teman ya. Jadi mungkin nggak ada yang pernah lihat saya. Saya dari Universitas Tarumanegara. Universitas Tarumanegara mungkin ada yang tahu? Yang mungkin tahu ya, tangganya Trisakti di Grogol ya. Ya mungkin saya satu dari sedikit orang yang anak swasta yang bisa masuk BI. Wah, oke. Sorry, sombong. Oke, baik. Saya masuk ke BI itu belum lama juga sih.
tahun 2019 sebagai PCPM angkatan 33. Ya, saat ini saya alhamdulillah sudah diangkat menjadi asisten manajer dan langsung ditempatkan di Departemen Sumber Daya Manusia, khususnya di divisi rekrutmen atau tim pemenuhan eksternal. Oke, mungkin segitu perkenalan dari saya. Nanti di akhir sesi ini, kalau ada yang mau lebih kenal lebih jauh dari saya, boleh nanti ditanya di kolom komen ya. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa nanti akan saya cari jawabannya. Dan akan saya email insya Allah ke teman-teman kalau saya sudah punya jawabannya. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin cukup perkenalan dari saya. Kita akan langsung masuk ke materi ya. Saya akan menayangkan beberapa slide. Nggak banyak slide-nya. Di sini kita santai aja ya. Nggak terlalu serius. Sambil makan, sambil ngopi, sambil nyenek, monggo silahkan. Nggak usah terlalu formal. Toh juga kameranya mati juga kan ya, jadi nggak kelihatan juga yang ngapain ya. Oke, sebentar saya share. Oke, baik. Mas Dio cek Mas, apakah sudah tayang saya Mas? Mas, sudah Mas Dika, sudah tayang Mas. Sudah ya. Oke. Mas, aku pengen informasikan lagi teman-teman, jangan lupa ya nonaktifkan kamera sama audionya ya teman-teman, biar acara kita bisa lancar dan sukses. Silakan Mas Dika. Oke, thank you Mas. Oke, kita materi pagi ini berkarir di Bank Indonesia ya. Jadi teman-teman ini memang diperuntukkan khususnya bagi teman-teman yang pengen nih kerja atau berkontribusi di Bank Indonesia. Apalagi teman-teman di sini mungkin kebanyakan yang sudah tingkat akhir atau even alumni gitu ya, yang sudah eligible untuk ngelamar ke kami gitu. Tadi sekilas waktu dibuka oleh Mas Dio saya lihat cukup banyak ya teman-teman di sini yang ingin berkarir di Bank Indonesia gitu ya. Ya pasti mau lah ya, kalau nggak mau ngapain ikut webinar ini ya teman-teman ya. Oke, baik Bank Indonesia. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kembali saya kutip pepatah dari Mas Dio tadi ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini saya akan kasih perkenalan singkat atau brief aja tentang BI gitu ya, sebagai bank sentral. Jadi teman-teman di sini pasti sudah pernah dengar lah ya nama Bank Indonesia lah ya. Rasanya sih nggak mungkin kalau nggak pernah dengar nama Bank Indonesia, karena setiap kali kita mau beli makanan, mau jajan, mau bayar kendaraan umum, pasti kan pakai namanya uang rupiah ya. Nah, di uang rupiah itu kan pasti ada tuh Bank Indonesia, tanda tangan gubernur, dan lain-lain. Nah, jadi kita ini mungkin tanpa teman-teman sadari ada di setiap gerak-gerik teman-teman. Karena zaman sekarang semuanya pasti butuh yang namanya uang rupiah. Nah, di sini kita sebagai bank sentral, kita punya dua nih teman-teman, visi dan misi gitu. Untuk visinya, menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan baik di antara negara emerging market. Nah, ini adalah visi yang diusung oleh gubernur kami, yaitu Bapak Peri Warjio. Ya, kalau mungkin teman-teman tahu, gubernur sebelumnya adalah Bapak Agus Martowardoyo. Beliau punya visi untuk menjadikan Indonesia negara terbaik di regional. Nah, tapi untuk zamannya Pak Peri ini, beliau ingin lebih advance lagi, lebih melebarkan sayap lagi, sehingga visi kita berubah menjadi yang terbaik di antara negara emerging markets atau negara-negara dengan status negara berkembang seperti itu ya. Oke, kemudian di bawahnya ada misi Bank Indonesia. Di sini misi kita ada 7. Ya, ini nggak perlu dihafalin karena nanti kalau lagi ujian masuk BI juga nggak akan keluar juga. Ya, jadi sekedar tahu aja apa aja sih misinya. Yang pertama tentu fungsi atau tugas atau mandat utama kami, yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Ya, jadi ini adalah pilar moneter ya, di mana itu memang fungsi bank sentral yang utama. Kemudian yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial
dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ya, mungkin teman-teman sempat dulu tahu bahwa mungkin tugas BI mengawasi bank gitu ya, satu persatu secara mikro. Namun sekarang fungsi tersebut sudah berpindah ke otoritas lain, yaitu OJK ya teman-teman ya. Jadi kami hanya fokus ke makroprudensial, sehingga mikroprudensialnya dipegang oleh OJK. Kemudian yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran BI dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Nah, ini kaitannya dengan payment system ya, atau sistem pembayaran. Nah, di sini di misi ketiga ini sangat terlihat bahwa kami sudah sangat ingin go digital di tahun 2020 ini. Jadi kami insya Allah akan terus mengikuti perkembangan teknologi. Seperti teman-teman tahu ya, payment system sekarang udah makin banyak entitasnya, makin gak ada bentuknya ya. Seperti OVO, GoPay, mereka bukan bank tapi valuasinya itu gila-gilaan ya. Jadi kita juga punya tugas untuk mengontrol entitas-entitas tersebut. Kemudian 4, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Gitu ya. Kemudian yang kelima, memperkuat efektivitas kebijakan BI dan pembiayaan ekonomi termasuk infrastruktur melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan. Kemudian yang keenam, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, ini juga menarik nih teman-teman nih, bagi teman-teman yang memiliki minat di bidang keuangan atau ekonomi syariah. Kami pun juga sekarang menaruh fokus yang cukup besar ke arah keuangan syariah karena ekonomi syariah ini sangat amat berpotensi ke depannya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengembangkan ekonomi syariah, ekonomi Islam, disinilah tempat yang sangat tepat buat teman-teman. Kemudian 7, memperkuat peran internasional organisasi sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia. Ya, mungkin itu sekilas ya teman-teman ya tentang visi dan misi. Tentang visi dan misi ini bisa teman-teman temukan juga di website kami, bi.go.id. Nanti monggo dibaca lagi apabila memang kalau di acara ini belum terlalu clear ya teman-teman ya. Baik, aku lanjut ke slide selanjutnya, slide nomor 3. Oke, di slide ini judulnya adalah tugas dan wewenang Bank Indonesia. Nah, di sini kami punya 3 pilar. 3 pilar utama atau bisa kita sebut juga dengan core function ya. Core functionnya BI itu ada 3 teman-teman. Nah sebenarnya 3 ini sudah tertuang sih ke visi misi yang tadi ya. Terutama ke misi sudah tertuang di misinya. Cuma mungkin akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama, stabilitas moneter. Nah, sekali lagi ini adalah mandat utama kami sebagai bank sentral. Jadi kaitannya adalah dengan menjaga stabilitas nilai tukar, kemudian juga menjaga stabilitas harga pangan, dan juga inflasi tentunya ya. Salah satu yang paling kami jaga. Itu yang pertama, moneter. Yang kedua, stabilitas sistem pembayaran. Nah, persis banget yang tadi saya sampaikan di bagian misi. Ya, jadi zaman sekarang payment system sudah sangat advance, sudah sangat digitalisasi. Entitas-entitas sudah sangat banyak dengan valuasi yang betul luar biasa sekali. Maka di sini juga kita butuh orang-orang yang memiliki background digital untuk bisa mengontrol dan mengendalikan entitas-entitas tersebut agar tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan, gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, mengenai stabilitas sistem keuangan. Nah, ini tadi kaitannya adalah dengan kebijakan makroprudensial. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ada makroprudensial, mikroprudensial. Nah, kalau kami sekali lagi hanya fokuskan kepada yang makroprudensial ya, teman-teman ya. Karena yang mikroprudensial, pengawasan bank secara mikro satu persatu itu sudah pindah fungsi ke Otoritas Jasa Keuangan. Core function kami ini ada 3, tapi bukan berarti hanya ini yang kami kerjakan. Ya, nanti akan kita lihat di beberapa slide selanjutnya mengenai apa aja sih bidang tugas yang ada di BI tentunya ya. Saya lanjut lagi ke slide selanjutnya. Oke, di slide ini sekedar perkenalan aja sih, teman-teman. Barangkali ada yang belum tahu, barangkali ada yang sudah tahu gitu ya. Ini adalah struktur Dewan
gubernur kami saat ini. Untuk posisi gubernur saat ini dipegang oleh Bapak Periwarjio. Ya, beliau adalah asli didikan BI. Ya, beliau juga sebagai informasi beliau juga masuk dari jalur PCPM. Tepatnya PCPM angkatan 8. Wah, sudah sangat lama ya, sekarang sudah sampai 34, tapi Pak Peri ini dari angkatan 8. Dan beliau berhasil mengembangkan karir hingga menjadi gubernur. Kemudian di bawah Pak Peri, di situ ada Deputi Gubernur Senior, ini adalah Bu Destri Damayanti. Ya, mungkin teman-teman juga tahu Bu Destri ini belum terlalu lama menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior di BI, karena sebelumnya yang bersangkutan beliau ini menjabat di LPS. Itu ya, komisaris di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, kemudian ditugaskan untuk menjadi DGS di Bank Indonesia. Selanjutnya di bawahnya yang biru-biru itu ya teman-teman, di situ ada 4 foto dan 4 nama. Ini adalah deputi gubernur yang masing-masing memegang bidang tugas masing-masing ya. Di sana ada Deputi Gubernur Bapak Erwin Rianto, Deputi Gubernur Bapak Dodi Budiwaluyo, Deputi Gubernur Bapak Sugeng, dan Deputi Gubernur Ibu Rosmaya Hadi. Nah, dari sini ada nih lulusan UI nih teman-teman. Ya, jadi Bu Destri itu kebetulan lulusan UI dan Pak Dodi juga lulusan UI. Ya, mudah-mudahan bisa jadi motivasi biar buat teman-teman untuk masuk ke Bank Indonesia seperti itu. Oke, kita nggak terlalu lama di slide ini ya, karena ini hanya perkenalan aja. Kita lanjut di slide selanjutnya. Ini mengenai organisasi di Bank Indonesia. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah bidang-bidang tugas yang ada di internal organisasi kami. Kalau teman-teman lihat yang kotak-kotak berwarna, moneter, SSK, repur, enabler, dan market, itu kami sebut dengan job family. Jadi job family itu adalah kesatuan dari beberapa satuan kerja yang memiliki bidang tugas yang serupa. Seperti itu. Kita di sini untuk di kantor pusat, kami memiliki 5 job family dengan masing-masing turunan satuan kerja. Jadi ada moneter, di dalamnya tentunya yang menangani masalah pilar moneter tadi ya teman-teman ya, ada Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter, Statistik, Departemen Ekonomi Keuangan Syariah, Internasional, dan Pengelolaan Kepatuhan Laporan. Kemudian SSK ini adalah stabilitas sistem keuangan, yang tadi saya bilang ya, kaitannya dengan kebijakan makroprudensial, surveillance, dan pengembangan UMKM. Nah, bagi teman-teman juga nih yang tertarik dengan UMKM, usaha kecil, menengah, kita juga punya satker yang untuk menangani masalah UMKM tersebut. Kemudian lanjut ada SPPUR, ini adalah kepanjangannya Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah. Nah, ini tentunya isinya adalah mengenai payment system ya teman-teman ya, ada kebijakan sistem pembayaran, penyelenggaraan sistem pembayaran, dan lain-lain. Dan juga untuk yang PUR, pengelolaan uang rupiah, ini ada juga Departemen Pengelolaan Uang. Nah, ini salah satu departemen yang sangat menarik ya teman-teman ya, DPU ini Departemen Pengelolaan Uang. Jadi nanti ini adalah yang mendistribusikan rupiah di seluruh Indonesia, sampai ke pelosok, sampai yang cuma bisa naik perahu, yang nggak ada jalan daratnya. Nah, teman-teman juga kalau masuk akan turun ke tugas-tugas tersebut ya, sangat amat menarik. Kemudian kita pindah ke bawah dulu, ada market. Nah, di sini market ini mohon jangan salah tafsir dengan marketing ya, teman-teman ya. Jadi market di sini bukan marketing, bukan pemasaran, tetapi lebih ke pasar keuangan. Ya, pasar keuangan, financial market, devisa, dan pengembangan pasar keuangan. Saya pun waktu dulu tes di BI juga mikir market itu marketing ya, pemasaran. Ternyata masuk, ternyata beda. Market ini bukan pemasaran gitu teman-teman ya. Kemudian lanjut sebelah kanan yang warna hijau. Nah, ini namanya enabler. Ini adalah satker-satker yang mendukung sebagai pendukung core function BI. Nah, di sini ada banyak banget. Contohnya termasuk satker saya, teman-teman ya, Departemen Sumber Daya Manusia itu ada di nomor 3 sebagai enabler. Di sini ada Departemen Hukum untuk anak-anak hukum ya, Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, Departemen Keuangan ya, ini yang menangani keuangan secara internal kita. Audit intern,
manajemen risiko, komunikasi, pengadaan, kemudian ada juga pengelolaan logistik dan fasilitas. Jadi ini dia lebih ke logistik ya. Mungkin kita kenal General Affair. Nah, ini mungkin mirip-mirip dengan General Affair. Kemudian ada Institut Bank Indonesia. Nah, ini juga menarik. Jadi ini kita punya semacam kampus. Kita punya semacam kampus di dalam BI. Ya, Institut Bank Indonesia ini adalah satker yang menangani masalah pendidikan. Gitu. Jadi nanti kalau pendidikan mau naik jabatan, pendidikan ke luar negeri, segala macam bla 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 akan dipegang oleh Institut Bank Indonesia. Kemudian berpindah ke bawah itu ada kotak abu-abu. Nah, di sana kita juga punya 1 departemen regional, kemudian kita punya 34 kantor perwakilan tingkat provinsi, serta 12 kantor perwakilan tingkat kabupaten atau kota. Nah, selain di dalam negeri, kita juga punya nih, teman-teman, jaringan kantor di luar negeri. Ya, kita punya kantor perwakilan di 5 kota besar yang ada di dunia, yaitu New York, London, Tokyo, Singapura, dan yang paling baru adalah Beijing. Nah, jadi dari slide ini bisa diambil kesimpulan ya, atau bisa diambil kesimpulan bahwa saat teman-teman sudah memutuskan untuk masuk ke BI, berkontribusi untuk negara di BI, maka teman-teman harus sudah siap ditempatkan di mana saja. Nah, itu saya tekankan sekali lagi, ditempatkan di mana saja. Ya, ada yang harus rela ditaruh di Aceh, Jayapura, Manokwari, Mamuju, NTT gitu ya. Semuanya harus menerima dengan lapang dada tentunya ya, karena di sini teman-teman sekali masuk tidak bisa memilih mau ke mana pada akhirnya gitu ya. Jadi biarkan kami yang memetakan kemampuan serta kebutuhan yang ada di organisasi, kemudian nanti kami akan tempatkan teman-teman di mana. Nah, kalau saya sih alhamdulillah beruntung ya teman-teman ya, masuk langsung di pusat, di DSDM, Departemen Manusia. Tapi sedikit bocoran aja, bahwa kalau teman-teman taruh di daerah pun, itu juga sangat amat menyenangkan kok. Teman-teman saya yang di daerah, itu justru lebih bahagia gitu ya, karena seru. Jadi teman-teman bisa langsung ketemu dengan stakeholder yang ada di daerah gitu. Jadi teman-teman pun biarpun pangkatnya masih terlalu tinggi, tapi kalau teman-teman di daerah itu akan lebih didengar suaranya. Ya, jadi akan sangat berkembang skill-skill seperti managing stakeholder, influencing other itu akan sangat terasah kalau di kantor perwakilan. Ya, syukur-syukur kalau ada rezeki bisa pindah ke kantor perwakilan luar negeri ya. Amin, siapa tahu ada nanti yang ke sana. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Teman-teman ya, di sini ada slide mengenai jalur karir di Bank Indonesia. Ya, bagi teman-teman yang penasaran gitu, kayak apa sih jenjang karir di BI itu? Nah, ini saya jelaskan sedikit. Jadi, yang di sebelah kanan, yang hijau itu kita punya fungsi taktikal atau implementasi, sementara yang di sebelah kiri itu kita punya klasifikasi fungsi strategis atau konseptual gitu ya. Jadi kalau yang kanan lebih ke arah eksekutor, yang kiri lebih ke arah planner yang menciptakan grand design, roadmap, kebijakan itu di sebelah kiri. Nah, kemudian saya lingkari di warna merah di bagian bawah kiri ya. Nah, kalau teman-teman nanti masuk ke BI sebagai PPM, teman-teman akan otomatis masuk ke klasifikasi fungsi strategis atau konseptual. Gitu ya, sebagai AM, asisten manager. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kanannya, kalau misalkan kita mau lihat jabatan yang paling awal tuh di BI itu apa sih? Nah, jabatan yang paling awal itu adalah asisten, gitu ya. Jadi asisten ini adalah jalur penerimaan yang lain selain PCPM, gitu ya. Kemudian dari asisten ke atasnya itu adalah PCS. PCS itu adalah penerimaan atau pendidikan calon staf, ya. Jadi apabila dari asisten ingin berpindah ke pangkat staf, maka harus ikut namanya PCS, yaitu
pendidikan calon staf. Di sini ada staf senior, ada staf senior. Kemudian ketika ingin naik ke pangkat AM, ini ada yang namanya PCAM atau pendidikan calon asisten manajer gitu. Nah, sebenarnya apa sih istimewa PCPM ini? Nah, istimewanya PCPM adalah teman-teman itu sudah menghemat waktu beberapa tahun untuk langsung jadi asisten manajer. Nah, perlu saya infokan sedikit ya, ini mungkin sharing aja. Halo? Ya, ini mungkin sharing aja untuk teman-teman bahwa untuk dari pangkat staff, jika kita masuk dari pangkat staff untuk ke AM itu butuh waktu sekitar 8 sampai 10 tahun untuk bisa jadi AM. Ya, jadi kalau teman-teman bisa masuk PCPM masih muda, baru lulus langsung bisa menempati kursi asisten manajer dan langsung masuk ke jalur strategis atau ini adalah jalur pimpinan masa depan. Ya, karena PCPM memang dipersiapkan untuk teman-teman yang akan dikaderisasi menjadi pimpinan masa depan Bank Indonesia. Nah, kemudian di kotak-kotak yang kuning di sebelah kanan itu ada BUP. BUP ini adalah batas usia pensiun. Ya, jadi bisa dilihat per pangkatnya BUP-nya beda-beda teman ya. Mungkin kita fokus ke sebelah kiri aja karena kita hari ini mungkin akan membahas PCPM. Ke sebelah kiri yang oranye. Nah, apabila teman-teman pensiun di posisi AM sampai dengan DD senior atau deputi direktur ya, itu batas usia pensiun teman-teman adalah 56 tahun. Itu pensiun. Kemudian apabila nanti teman-teman karirnya bagus gitu ya, bisa sampai ke D itu direktur. Ya, direktur senior, direktur eksekutif, dan direktur eksekutif senior, maka masa pensiunnya menambah 2 tahun, yaitu di angka 58 tahun. Kemudian yang paling atas itu adalah AG. AG ini adalah asisten gubernur. Ini kalau secara organisasi ini adalah yang paling tinggi. Di bawah anggota Dewan Gubernur itu adalah BUP-nya 60 tahun. Gitu. Nah, kemudian bentuknya tuh segi 6 ya. Segi 6 yang warna biru-biru tua itu mungkin ada bahasa yang asing nih, SESMUBI, SESMABI, SESTABI, SESPIBI, itu apa sih? Nah, SES ini adalah sekolah kepemimpinan yang harus teman-teman lewati apabila nanti teman-teman ingin promosi. Seperti itu. Jadi kalau SESMUBI adalah sekolah setingkat pimpinan muda Bank Indonesia, SESMABI itu adalah sekolah setingkat pimpinan madya Bank Indonesia, SESTABI itu sekolah setingkat pimpinan utama Bank Indonesia, dan SESPIBI adalah sekolah setingkat pimpinan tinggi Bank Indonesia. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian, saya ketinggalan. Saya ingin jelaskan juga ya, bahwa di Bank Indonesia ini, untuk jalur karir, kita ada yang namanya promotional grade, atau promosi grade. Ya, jadi, misalkan, contoh kita lihat dari yang, kalau teman-teman start dari PCPM, itu akan menjadi AM, Assistant Manager. Kemudian di atasnya ada AM, senior. Nah, jadi apabila teman-teman sudah memenuhi kualifikasi untuk promosi, untuk naik jabatan, teman-teman tidak perlu lagi untuk menunggu kursi manajer itu kosong. Ya, jadi sekali lagi tidak perlu menunggu kursi manajer kosong karena teman-teman akan jadi asisten manajer senior. Nah, jadi ini mungkin kita mengikuti karakteristik milenial ya, yang mau serba cepat promosi segala macam, maka kita ciptakan yang namanya promosi grade. Dari AM senior, kemudian M itu manajer ke manajer senior, kemudian sekolah naik ke AD itu adalah asisten direktur, kemudian naik jadi asisten direktur senior, kemudian ikut SESTABI, naik jadi DD atau deputi direktur, kemudian bisa naik ke deputi direktur senior, dan terusnya sampai nanti ke AG. AG itu adalah sekali lagi asisten gubernur. Ya, jadi semangat untuk ikut PCPM karena kita sudah sangat amat diuntungkan dari segi karir kalau masuk PCPM. Seperti itu teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini adalah peluang ya atau opportunity teman-teman kalau andai kata berhasil masuk ke BI gitu ya. Di sini kita sangat amat mendukung perkembangan dari seluruh pegawai kami gitu ya. Ada apa aja sih? Yang pertama yang sebelah kiri di sana ada penugasan internal dan eksternal.
Nah, jadi nanti teman-teman ketika masuk BI, teman-teman sangat amat dimungkinkan untuk mendapatkan penugasan eksternal. Contohnya yang ada di sana ya bisa ditugaskan di OJK, ditugaskan di LPS, atau bahkan jika memang teman-teman punya kinerja yang sangat amat baik, sangat amat keren kerjanya gitu ya, teman-teman bahkan bisa ditugaskan di lembaga luar negeri, lembaga internasional, contohnya seperti World Bank, AMRO, dan juga IMF. Nah, tentunya ini adalah sebuah peluang yang sangat bagus untuk meningkatkan exposure teman-teman juga ya. Dan tentunya pengalaman juga nih, apalagi kalau sampai ke luar negeri, wah itu udah sangat keren banget. Kemudian peningkatan karir yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya ya, itu adalah sekolah kepemimpinan ya, Sesmubi, Sesmabi, Sestabi. Jadi setiap kali mau naik pangkat, teman-teman harus ikut sekolah lagi. Gitu. Jadi nggak main naik, tapi akan sekolah dulu gitu kan. Kemudian ketiga, yang ada gambar toga, tugas belajar. Nah, ini adalah salah satu daya tarik BI di mata milenial. Gitu. Jadi di sini kami sangat amat mendukung apabila teman-teman ingin sekolah lagi. Ya, mau sekolah lagi, mau ke dalam negeri, monggo. Ke luar negeri juga monggo. Kami akan biayai full sampai teman-teman lulus. Ya, dan tentunya untuk mendapatkan izin tugas belajar ini pastinya sih akan ada seleksi juga. Seleksi, kemudian fit and proper test, baru setelahnya dinyatakan bisa ikut program tugas belajar. Gitu. Nanti untuk program tugas belajar kita jelaskan lebih detail di slide selanjutnya ya. Kita lanjut dulu. Kemudian yang selanjutnya keberapa nih? 1, 2, 3, keempat. Ada peningkatan kompetensi substansi, kompetensi manajerial, dan kepemimpinan. Nah, ini juga kami sangat, sekali lagi saya bilang ya, kami sangat memperhatikan perkembangan dari pegawai kami. Oleh karena itu, setiap tahunnya pegawai diwajibkan untuk mengikuti yang namanya PMK, atau program meningkatkan kompetensi, atau mungkin lebih familiar ya, kita sebut training lah ya, training atau pendidikan lah seperti itu. Nah, trainingnya ini bisa macam-macam, bisa yang terkait dengan kompetensi substansi, misalkan mengenai training mengenai pengelolaan portfolio manager, mengenai ekonomi syariah, mengenai IT, fintech, dan lain-lain, atau juga bisa ikut kompetensi yang manajerial atau kepemimpinan. Nah, seperti itu. Dan PMK ini atau training ini bisa juga dilakukan di dalam ataupun di luar negeri. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman menemukan ada training di luar negeri yang sekiranya memang teman-teman butuh, teman-teman inline dengan pekerjaan dan tugas teman-teman, dan teman-teman mampu mengikutinya, monggo silakan diajukan ke atas masing-masing untuk bisa mendapat persetujuan untuk ikut training atau PMK ya, PMK luar negeri. Kemudian yang terakhir ada juga keterlibatan pada fora internasional dan nasional. Gitu. Seperti kemarin, mungkin tahun 2018 ada IMF meeting ya, World Bank meeting di Bali. Nah, itu teman-teman yang milenial tuh dapat tuh ambil peran tuh sebagai pengurus acara tersebut. Jadi sebagai panitia, mengurus sana sini segala macam. Jadi tentunya berharga juga ya buat pengalaman kita apabila kita pernah ikut terlibat dalam fora ataupun pertemuan ataupun semacamnya, apalagi yang sifatnya internasional. Seperti itu, teman-teman. Ini mungkin pengembangan-pengembangan ya yang kita tawarkan kepada teman-teman yang nanti masuk di Bank Indonesia. Nah, ini seperti jadi saya tadi mengenai program tugas belajar. Nah, ini adalah foto-foto teman-teman kami yang sudah mengenyam pendidikan di luar negeri. Ya, itu silakan dilihat, ada yang ke Belanda, ada segala macam, ke Inggris. Ini sangat amat peluang yang sangat amat berharga gitu ya, emas buat teman-teman gitu ya. Nah, kemudian untuk program tugas belajar ini, misal teman-teman tertarik untuk S2, lanjut S2 nih ke luar negeri, contoh ke negara, let's say mungkin Jepang atau Belanda. Nah, teman-teman gak usah khawatir,
karena nanti sebelum berangkat pastinya akan diberi pembekalan oleh kami, tepatnya oleh Institut Bank Indonesia yang tadi saya bilang tuh di awal, yang ada kampus di dalam BI. Nah itu nanti akan dibekali mengenai tentunya keterampilan bahasa nomor 1 ya, karena kan di Jepang terutama misalkan yang digunakan bahasa Jepang. Jadi teman-teman gak usah khawatir tentang bahasa, karena akan kami bekali juga segala macamnya termasuk bahasanya. Kemudian terkait program tugas belajar, misalkan teman-teman saat ini seperti saya nih, ada di Departemen Sumber Daya Manusia, DSDM, gitu ya. Yang mana DSDM adalah Satker Enabler. Kemudian teman-teman minat nih, ingin belajar mengenai moneter atau mengenai fintech lah, gitu ya. Terus teman-teman pengen nih ngambil kuliah, tapi nggak sejalan sama bidang tugas saya. Misalkan saya mau ngambil economics di luar gitu, di MIT misalkan, let's say gitu ya. Apakah boleh? Jawabannya adalah sangat amat boleh banget. Kita boleh banget nyebrang job family kuliahnya. Tapi dengan syarat, satu, memang kita minat sekali dengan bidang tersebut. Yang kedua, kita menunjukkan effort kita untuk belajar mengenai moneter. Contoh misalkan ikutan online course, ikutan yang tadi saya bilang, PMK dan lain-lain. Kalau teman-teman udah sering ikut itu, kemudian nanti diskusi sama atasan ingin kuliah di economics, maka akan sangat kami persilakan. Nah, apabila hal tersebut terjadi, misalkan nih, saya, Dika, saya ngambil kuliah ekonomi, udah disetujui nih sama pimpinan, misalkan contoh ya, amin gitu ya. Nah, maka saya akan mendapatkan penugasan sementara dulu di satuan kerja yang berhubungan dengan ilmu yang saya ambil. Ya, dalam hal ini mungkin saya ambil ekonomi, maka saya bisa saja ditempatkan dulu di satker moneter selama kurang lebih 3 bulan. Jadi merasakan langsung dulu gimana sih ilmu moneter seperti apa sebelum kita nanti betul-betul berangkat untuk sekolah. Seperti itu. Jadi pastinya akan ada pembekalan yang matang dari kami, teman-teman gak usah khawatir. Nah, tapi sekali lagi karena ini sangat sangat eksklusif, maka untuk program tugas belajar ini pastinya akan ada seleksi yang cukup ketat dari DSDM. Jadi kalau memang sudah ingin niat mau kuliah ke luar negeri, sebaiknya persiapannya itu dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kalau bisa 1 sampai 2 tahun sebelumnya teman-teman sudah siapkan diri untuk mengambil program tugas belajar atau PTB ini. Seperti itu ya teman-temannya mengenai PTB. Ini sangat menarik. Jadi let's join ke Bank Indonesia. Oke, kemudian lanjut ya, ini ada sekilas mengenai benefit-benefit, tapi tentunya non-finansial ya teman-teman ya, karena kalau finansial itu, mohon maaf kita nggak bisa lakukan sekarang, ya teman-teman masuk dulu ke BI, baru kita akan kasih apa aja sih benefitnya sifatnya finansial. Oke, yang pertama, tempat kerja yang nyaman. Nah, itu di sana tuh, di slide saya, bisa terlihat ya, teman-teman ya, tempat kerja kami cukup nyaman. Menurut saya sih nyaman banget ya. Di sana pantry-nya sudah kayak kafe ya, teman-teman ya. Udah kayak kafe, kemudian itu ada ruang meeting, kemudian kita juga ada fasilitas-fasilitas olahraga, seperti ada lapangan itu yang di atas. Itu kami sediakan untuk membuat karyawan kami tetap nyaman dalam bekerja ya. Jadi ini tempat kerja yang amat milenial banget. Jadi cocok lah buat teman-teman yang punya jiwa-jiwa muda yang ingin berkarya tentunya. Seperti itu. Nah, slide berikutnya terkait life work balance. Ya, kenapa life duluan baru work? Ya karena tentunya lebih penting ya hidup ya. Ya, jadi life work balance. Nah, di sini kami juga menyediakan kegiatan-kegiatan ekstra yang sangat variatif bagi teman-teman yang punya bakat atau minat di bidang lain. Contoh olahraga. Kita ada futsal, ada bersepeda, ada bowling, kemudian ada bulu tangkis dan lain-lain.
Komunitas pun kita juga punya berapa ya, ada komunitas sepeda, komunitas running, dan lain-lain. Jadi teman-teman yang punya banyak bakat atau banyak energi itu bisa disalurkan nih ke aktivitas-aktivitas ekstra kami. Gitu. Kemudian ada juga acara-acara event-event tahunan yang seperti yang di kanan, itu ada event-event seperti ulang tahun Indonesia, kita akan ada family gathering, jadi bagi teman-teman yang udah berkeluarga, bisa diajak keluarganya nanti untuk ikut gathering dan lain-lainnya. Kemudian, kami juga selalu berpartisipasi dalam ICBG, ICBG, dibaca ICBG tapi ICBG itu adalah International Central Bank Games kalau saya nggak salah ya. Jadi itu adalah kompetisi antar bank sentral yang semua sama bank sentral Thailand, kemudian MAS Monetary of Singapura, juga Bank Nasional Malaysia. Kalian akan dikompetisikan bidang-bidang olahraga. Contohnya sepak bola, futsal, basket, bulu tangkis dan lain-lain. Ya, jadi selain berkontribusi secara pekerjaan, teman-teman juga bisa membawa nama BI atau bahkan nama Indonesia dengan jalur-jalur lain seperti olahraga yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, menarik banget bagi teman-teman yang sekali lagi punya jiwa muda yang banyak energinya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga cukup menarik nih buat teman-teman nih. Jadi kami di BI, kami setiap tahunnya menyelenggarakan yang namanya lomba inovasi. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang punya ide-ide segar, pemikiran baru, baik itu mengenai bisnis proses maupun kebijakan dan lain-lain, kami punya wadah untuk menyalurkan kreativitas tersebut di kompetisi inovasi tahunan kami. Gitu. Nah, kalau yang ada di hadapan teman-teman ini adalah foto-foto pemenang, ya. Jadi hadiahnya luar biasa, nggak main-main. Selain teman-teman terkenal di kalangan gubernur karena menang inovasi, teman-teman juga berkesempatan untuk bisnis trip ke luar negeri mengunjungi perusahaan-perusahaan besar ya. Seperti di atas tuh, tahun 2018 kebetulan yang menang DSDM ya, tapi saya belum join jadi saya nggak ikut ke sana. Itu hadiahnya ke NASA, ke LinkedIn, ke WhatsApp dan ke Google dan sebagainya ya. Kalau yang tahun ini tahun 2019 itu kalau nggak salah ke Swedia, ke IKEA kalau nggak salah, jalan-jalan ke Swedia bisnis trip sebagai hadiahnya ya. Jadi teman-teman, apapun ide teman-teman, pemikiran teman-teman itu akan sangat di-appreciate oleh kami di Bank Indonesia. Seperti itu ya teman-teman ya. Sangat menarik untuk dicoba. Nah, ini ada sedikit grafik ya teman-teman, statistik. Nah, ini cuma ingin menunjukkan ada seberapa sih alumni teman-teman yang ada di BI. Nah, di sini data per bulan Januari 2020, alumni UI di BI itu ada sekitar 11%. Kurang lebih 11%, yaitu atau kurang lebih sebesar 674 orang dari total karyawan kami ada 6.203. Gitu ya. Kemudian di bawahnya ada grafik biru itu jurusan ya, bidang studinya apa aja sih yang ada di BI. Nah itu tuh paling banyak tentunya ekonomi, manajemen, hukum dan lain-lainnya seperti itu. Ya jadi ini cukup besar proporsinya di kami, 11% itu cukup besar dibandingin kampus lain. Jadi UI mah udah pasti keren. Jadi ya mudah-mudahan jadi motivasi lah buat teman-teman untuk ikut seniornya yang sudah masuk ke sini. Kemudian di grafis kanan yang biru itu ada nama job family ya, enabler, KPD segala macam. Itu adalah jumlah penyebaran teman-teman alumni UI yang ada di BI. Paling banyak di enabler. Dan juga
Oh iya, sorry, KPWDN itu adalah kantor perwakilan dalam negeri, sementara KPWLN kantor perwakilan luar negeri. Ya, jadi di sini ada 10 nih, ada 10 anak UI yang saat ini ditempatkan di kantor perwakilan luar negeri. Ya, luar biasa. Jadi, teman-teman punya peluang yang sangat besar. Kemudian foto, yang ini adalah figur teman-teman alumni yang sudah meraih kesuksesan di BI. Yang pertama ada Bapak Dodi Budiwaluyo. Nah, beliau ini adalah pernah mengenyam pendidikan S1 studi pembangunan di Universitas Indonesia. Ya, saat ini beliau sudah menjabat menjadi Deputi Gubernur dan beliau pun juga berasal dari PCPM. Ya, artinya dari setingkat saya masuknya entry-nya. Ya, dari bawah bisa sampai Deputi Gubernur. Kemudian yang sebelah kanannya juga ada, ini bos saya, atasan saya, Direktur Eksekutifnya DSDM, ada Bapak Doni P. Juwono. Beliau adalah lulusan S2 Administrasi dari UI. Ya, jadi beliau juga asli PCPM. Nah, mungkin timbul pertanyaan, loh, kenapa Bu Destri nggak dimasukin di sini? Nah, kalau Bu Destri itu seperti saya bilang tadi, mungkin beliau bukan asli dari jalur PCPM, teman-teman ya. Jadi ini saya ingin menampilkan bahwa ini adalah pejabat-pejabat yang betul-betul memulai karirnya di BI dari jalur PCPM hingga bisa sukses ini. Gitu ya. Semoga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman sekali lagi. Nah, oke. Nah, mungkin ini bagian yang paling ditunggu ya, paling menarik mengenai PCPM. Nah, mungkin ada tahu juga bahwa PCPM ini terbagi jadi 2 jalur. Ada jalur open recruitment dan ada jalur targeted recruitment. Kemudian jalur targeted recruitment juga kepecah 2 lagi menjadi campus hiring dan referral. Nah, kalau campus hiring itu yang seperti kita infokan sekarang. Untuk ke kampus-kampus. Kemudian untuk yang referral, kita biasanya bekerja sama dengan lembaga untuk mendapatkan keahlian yang scarce atau langka. Ya, sejauh ini kita kerjasamanya dengan LPDP atau lembaga pengelola dana pendidikan. Kita sebentar untuk yang open recruitment, sebelah kiri itu open ya, terbuka untuk semua lulusan dimanapun, monggo bisa dicoba di open recruitment. Seperti itu. Nah, ini kita mulai masuk nih ke pembahasan kampus hiring nih, teman-teman nih yang udah nggak sabar ingin join BI. Ini kita kasih lihat dulu skema seleksinya seperti ini. Tapi ini sekali lagi kalau kondisi normal. Kenapa sih bilang kondisi normal? Karena tentunya kita udah tahu saat ini ada wabah COVID. Ya, jadi wabah COVID ini sangat amat mungkin mengubah skema kami, tapi untuk sementara kami share skema dalam kondisi yang standar. Bisa dilihat ya. Yang pertama ada interview dengan kami dari DSDM, initial interview yang akan diregalkan oleh pejabat-pejabat DSDM gitu ya. Kemudian setelah interview, kalau lolos masuk ke seleksi LGD, Leaderless Group Discussion, wawancara psikologi, dan tes psikologi. Nah, ini akan dipegang oleh lembaga assessment. Kita lembaga assessment. Kalau tahun lalu kita dengan Telkom, kalau waktu zaman saya dengan expert kita kerjasama. Kemudian selanjutnya ada tes psikiatri dan tes kesehatan. Nah, ini adalah tes kesehatan kejiwaan dan juga fisik, ya, MCO standar, dan juga ada tes kejiwaan. Kemudian lanjut, setelahnya ada FGD/wawancara akhir. Nah, kalau di yang tahap ini, penilainya langsung dari pejabat-pejabat Bank Indonesia. Ya, sekali lagi akan langsung dinilai oleh pejabat Bank Indonesia. Skema, jadi bedanya LGD dan FGD adalah kalau LGD itu dinilai oleh psikolog dan FGD ini lebih dinilai oleh pejabat Indonesia sehingga lebih teknis, sifatnya lebih bersifat ke arah teknis untuk FGD atau wawancara akhir. Ya, mungkin di partisipan hari ini ada pernah ikut seleksi PCPM 34 yang lalu, yang mungkin udah punya gambaran FGD itu kayak apa.
Ya seperti itulah kurang lebih ya. Nanti kalau misalkan ikut aja langsung kita lihat gimana. Oke, setelah FGD masuk ke tahap leadership forum. Nah, leadership forum ini lebih keren lagi seleksinya karena apa? Karena teman-teman akan langsung dinilai oleh anggota Dewan Gubernur. Ya, anggota Dewan Gubernur Indonesia akan nilai teman-teman di tahap ini. Seperti itu. Kemudian untuk kampus sharing lanjut di menjalani internship atau magang selama kurang lebih 2-3 bulan. Kemudian setelah itu akan ada penilaian dasar kerja dan pada akhirnya akan menjadi peserta PCPM. Ya, mudah-mudahan bisa dilalui tahapannya dengan baik. Ya, cukup panjang tapi sangat amat berpeluang teman-teman untuk bisa lolos di semua tahapan ini. Nah, oke. Sekarang kalau tadi saya jelaskan tahap seleksi, ini di slide ini saya akan jelaskan sedikit aja tahap onboarding. Onboarding itu adalah tahap pendidikan. Jadi untuk PCPM ini, ketika teman-teman dinyatakan lolos menjadi PCPM, teman-teman akan menjalani pendidikan selama maksimal 1 tahun lamanya. Sebelum betul-betul diangkat menjadi karyawan atau asisten manajer tetap gitu ya. Jadi di sana ada onboarding. Onboarding itu adalah semacam kelas. Jadi akan dijelaskan teorinya mengenai kebang sentralan, payment system dan lain-lain. Di sini apapun bidang tugas teman-teman akan dikasih semua bahan harus bisa teman-teman cerna dan tentunya akan ada ujiannya. Seperti itu. Ya, jadi belajar ekonomi juga, belajar payment system juga, belajar mengenai audit juga dan lain-lain. Kemudian ada orientasi. Orientasi ini adalah pengenalan satuan kerja di Bank Indonesia. Jadi akan disebar di beberapa satuan kerja, namun masih secara berkelompok. Ya, berkelompok 4 orang, 5 orang. Nanti akan mengerjakan proyek yang sifatnya proyek kelompok untuk tahap orientasi ini. Kemudian lanjut ada tahap on the job training atau OJT. Nah, ini lebih seperti orientasi bedanya, cuman yang di sini kalian sudah sifatnya individu. Jadi yang dinilai adalah secara individu. Dan on the job training ini pun durasinya lebih lama daripada orientasi ya. Kalau orientasi hanya sekitar 1,5 bulan, tapi kalau on the job training ini bisa 6 sampai 7 bulan. Gitu. Jadi teman-teman akan benar-benar terjun sebagai pegawai. Ya, biarpun masih cuma pegawai, tapi di OJT ini teman-teman sudah akan dibebankan tanggung jawab kerja. Nah, tentunya di OJT ini juga akan ada proyek akhir yang harus dikerjakan untuk bisa diangkat menjadi manager. Ya, jadi ketika teman-teman masuk ke CPM bukan berarti perjuangan selesai, tapi baru akan dimulai karena ujian yang sesungguhnya adalah di ujian angkatan. Ya, saya juga sampai step kemarin, tapi alhamdulillah berhasil diangkat ya. Amin. Nah, ini dia. Monggo silakan bisa dicatat atau difoto slide-nya, tapi tolong sekali lagi yang tadi Mas Dio bilang jangan di-share ya. Ini hanya untuk konsumsi pribadi ataupun kalangan UI. Nah, ini adalah pembukaan PCPM 35 Kampus Sharing yang akan segera kita launching di bulan Juni atau bulan Juli. Rencananya akhir Juni ya. Bisa dibaca aja, mungkin saya nggak bacain satu-satu ya. Di situ ada jurusannya apa aja, kemudian usia maksimalnya, IPK-nya, seperti itu. Kemudian nilai TOEFL, ya nilai TOEFL juga penting. Ini harus diajukan nilainya dan juga harus melalui lembaga yang resmi dan certified gitu. Jadi bukan TOEFL prediction atau TOEFL dari tempat bimbel, sebaiknya jangan, tapi ambillah TOEFL yang semacam ITP ataupun IELTS juga bisa, atau IBT juga bisa. Ya, kemudian seperti itu ya persyaratannya. Silakan dipelototi lagi sebentar lagi, kasih waktu, boleh juga difoto ya, monggo. Kemudian jangan lupa tuh yang paling bawah, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kantor perwakilan Bank Indonesia. Nah, ini udah paling penting nih. Jadi jangan sampai teman-teman masuk terus menyesal karena ternyata ditaruh di tempat yang jauh gitu. Kemudian juga bisa kalian dapat informasikan bahwa kami tidak pernah memungut biaya sepeser pun selama proses seleksi. Ya, jadi kalau ada pihak-pihak yang menjanjikan sejumlah biaya untuk masuk BI, menjanjikan angin-angin segar, segala macam, itu tolong diabaikan.
karena kami melakukan seleksi ini dengan sangat govern dan fair tanpa biaya sepeser pun dari teman-teman. Gitu, seperti itu. Kemudian pertanyaannya, aduh Mas, ternyata jurusan saya nggak ada nih di PCPM yang ini. Gimana ya? Karena kami selain ada jalur kampus sharing, kami juga ada jalur open recruitment. Nah, ini slide mengenai open recruitment. Jadi untuk open recruitment ini biasanya sih lebih banyak opsi bidang studinya yang bisa teman-teman ambil gitu. Nah, tapi kalau yang ini bidang studinya masih based on PCPM yang tahun lalu ya teman-teman ya, karena untuk yang tahun ini masih kami kulik lagi apa saja jurusan yang dibutuhkan, tapi diprediksi tidak akan jauh dari sini jurusannya. Gitu. Jadi ada beberapa jurusan yang nggak bisa masuk ke kampus sharing, mau bisa ikut di open recruitment. Terus kita lihat juga usianya maksimalnya lebih longgar, IPK-nya juga longgar gitu ya. Kenapa sih Mas kok lebih longgar? Pertama, kalau open recruitment ini teman-teman saingannya akan lebih banyak ya, ratusan ribu yang ikut. Kalau itu ratusan ribu yang harus teman-teman sisihkan gitu. Sehingga kalau yang CH tadi kenapa lebih tinggi, kampusnya lebih tinggi karena memang saingannya itu lebih sedikit. Yang pertama. Kalau yang kedua, kalau kita lihat di kotak sebelah kanan, di sana ada tahapan-tahapan tes. Nah, untuk yang kampus sharing tadi, kita tidak mengetes mengenai potensi dasar dan juga tes ke bank sentralan. Gitu. Sebagai gantinya, kami mematok IPK yang lebih tinggi untuk sharing, dan kami sudah meyakini bahwa IPK tinggi berarti kemampuan dasar teman-teman itu sudah mumpuni lah. Gitu. Jadi teman-teman memotong 2 tahap gitu. Jadi lebih pendek yang kampus sharing, sharingnya lebih sedikit, tapi kualifikasinya lebih tinggi daripada yang open recruitment. Jadi saya rasa fair ya, seperti itu. Oke, baik, ini penutup ya. Sudah siap teman-teman untuk mengambil posisi negeri? Sudah gitu ya. Oke, pastinya sudah. Saya yakin teman-teman punya kompetensi yang memadai untuk masuk BI. Jadi monggo silakan diikuti seleksinya. Dan jangan jiper duluan gitu ya, karena nggak sesusah itu kok masuk BI. Yang penting doanya yang kencang. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Cukup lama, mohon maaf kalau membosankan. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap stay karang ya. Jangan lupa di follow akun-akun sosial media kami untuk mengetahui info-info yang lebih terupdate mengenai Bank Indonesia. Seperti itu mungkin sekian Mas Dio dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Dio. Wow, luar biasa sekali loh Mas, materi yang Mas sampaikan saya benar-benar terkesima, terpesona. Jadi apapun materi yang Mas sampaikan itu benar-benar bermanfaat sih, apalagi teman-teman di sini yang pengen fokusnya menjadi bagian dari Bank Indonesia. Mungkin teman-teman boleh kasih semangat dulu untuk Mas Dika dan ucapan makasih nih di kolom komentar. Makasih Mas Dika. Ayo. Dan jangan lupa tepuk tangan virtual clap-clapnya dong. Oke. Wow, ramai sekali loh kolom komentar. Makasih Mas Dika nih Mas. Ada Sylvia Haryo. Terima kasih loh Mas. Ya, sama-sama. Nah, mungkin teman-teman yang aku tangkap nih dari yang Mas Dika ucapin selama dia menyampaikan materi, di mana kita udah jelas dong, kita udah tahu visi misi Bank BI itu apa, terus job desk-nya apa, kinerja apa saja, terus berapa sih lulusan alumni dari UI yang keterima di Bank BI. Jadi teman-teman udah bisa menakarkan nih, kira-kira aku bisa nggak ya keterima. Dan dengan banyaknya presentasi bahwa banyak mahasiswa UI diterima, jadi peluang untuk teman-teman terima itu semakin besar. Jadi tetap fokus dan tetap semangat nih teman-teman untuk meraih mimpinya bekerja di Bank Indonesia. Luar biasa loh. Dan
teman-teman juga udah tahu dong gimana nih proses seleksinya, apa aja sih yang harus dipersiapkan nih, terus kriteria apa aja sih yang bisa memenuhi. Jadi teman-teman luar biasa sekali dan nggak usah berlama-lama ya kalian Mas Dika ya. Monggo silakan Mas. Teman-teman di sini pasti udah berkecamuk nih di dalam nadi serta pemikiran semua mereka untuk bertanya berkaitan dengan Bank Indonesia, apalagi dengan materi yang Mas Dika sampaikan. Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan bisa disalurkan ke kolom komentar, namun ada format ya teman-teman untuk memulai komentar, di mana pertanyaan untuk memulai komentar itu formatnya yang pertama nama disertai jurusan serta angkanya berapa, angkatan berapa. Mungkin teman-teman harus siapkan pertanyaan terbaik nih, biar pertanyaan teman-teman bisa jadi penanya terbaik. Siapa nih? Jangan lupa ya teman-teman, formatnya dilakukan nama, terus jurusan serta angkatan berapa, lalu pertanyaannya apa. Karena sebelum ini yang baru-baru ngirim saat ini, aku belum bisa terima ya. Jangan lupa pertanyaannya setelah format ya teman-teman, jadi format dulu baru pertanyaan. Oke, ditunggu ya Mas Dika, kita tunggu ya Mas. Yuk, monggo silakan, saya standby. Semangat sekali loh Mas, aku Mas, dengar materi dari Mas keren banget. Mantep loh Mas. Mas Dio minat juga nggak masuk BI Mas? Pastinya dong, ini aku lagi persiapan kiri. Iya. Oke, baik, monggo pertanyaannya silakan. Pertanyaan pertama nih Mas, ada dari Haryo Perdana Seno Aji, angkatan 2016, jurusannya akuntansi. Nih pertanyaan Mas, saya simak baik-baik Mas. Jika saya ingin coba di kampus hiring, apakah bisa ada kesempatan bahwa soft skill bisa lebih berlaku daripada pengetahuan dasarnya? Boleh Mas dijawab atau ditampung dulu nih Mas? Yang Haryo, oke, aku nemu. Oke, nemu ya Mas ya. Jika saya ingin coba di kampus hiring, apakah bisa ada kesempatan bahwa soft skill bisa lebih berlaku daripada pengetahuan dasarnya? Gitu ya pertanyaannya. Iya betul Mas. Oke, terima kasih Mas Haryo Perdana Senoaji. Pertanyaannya bagus banget. Jadi apakah soft skill bisa berlaku lebih dari pengetahuan dasarnya? Tentu Mas, tentu saja bisa gitu ya. Karena yang namanya pengetahuan teknis itu bisa dipelajari ya, bisa diasah ketika masuk ke BI. Saya pun juga dari jurusan psikologi, tapi bisa masuk ke BI nih, yang tesnya tuh rata-rata ekonomi segala macam gitu. Jadi apakah pertanyaan sangat memungkinkan banget selama Mas Haryo itu punya drive dan keinginan belajar yang tinggi. Itu ya, jadi jangan putus asa dulu. Stres duluan nih terkait pengetahuan dasar, moneter segala macam bla bla bla. Itu belakangan. Yang penting kamu punya kemauan dan juga punya step yang tinggi. Dan sekali lagi tadi kalau kita lihat slide yang tadi ya Mas, kan di kampus ini kan juga sebenarnya nggak ada tesnya nih, tes kebangsaan. Agak beruntung nih Mas nih. Kalau saya dulu ikut open recruitment, saya harus ngerjain tes ekonomi ya. Anak psikologi ngerjain tes ekonomi, melintir lah itu saya waktu ngerjain itu ya. Tapi alhamdulillah berhasil. Nah kalau di kampus hiring ini itu nggak ada tes seperti itu Mas. Jadi lebih ke interview dan lain-lain. Jadi lebih memang ke arah soft skill yang kita cari untuk masuk ke sini. Itu Mas Haryo ya. Jadi pertanyaannya apakah memungkinkan? Sangat amat memungkinkan. Wow, Mas Dika makasih loh Mas sudah menjawab pertanyaan Mas Haryo. Ya. Oke Mas, sudah siap dengan pertanyaan selanjutnya yang begitu luar biasa ini? Atensi dari teman-teman luar biasa loh. Banyak sekali Mas pertanyaan. Oke. Yang mana Mas? Pilih Mas. Kita scroll down ke bawah ya Mas ya, biar Mas juga ikutan tahu nih pertanyaan yang mana aku kasih. Oke. Selanjutnya mungkin dari Irfani Ramadianti nih Mas. Yang Dianti, anak sistem informasi dari angkatan 2016. Ya. Dia ada beberapa pertanyaan nih Mas. Oke, pertanyaan pertama, apa yang perlu dipersiapkan ketika ingin mendaftar PCPM? Oke Mas, pertanyaan keduanya, apa yang harus kita pelajari nih sebelum melakukan tes di BI? Dan yang terakhir, apa yang membedakan seleksi masuk PCPM dengan seleksi masuk perusahaan lainnya? Apakah jauh lebih sulit? Boleh nih Mas, langsung dijawab. Oke, thanks, makasih Mbak Irfani pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, apa sih yang perlu dipersiapkan ketika ingin mendaftar PCPM? Nih, saya ada sedikit slide. Ini saya jaga sebagai lampiran aja, ya slide-nya. Jadi seperti apa sih yang kami cari? Nah,
ini teman-teman, ini adalah kompetensi perilaku yang harus dimiliki oleh setiap calon asisten manajer di Bank Indonesia. Gitu ya, kaitannya ada dengan self, nation, stakeholder, dan organization. Terkait self, satu, driving result. Ya, jadi teman-teman harus punya, mungkin ini juga menjawab juga nih pertanyaan Mas Arya yang tadi nih Mas nih, yang tentang soft skill nih. Nih, aku share juga deh. Yang pertama driving result ya, jadi bagaimana teman-teman itu punya drive yang tinggi untuk menghasilkan hasil terbaik. Kemudian yang kedua resilient, ya teman-teman harus tahan banting, ya terutama pas lagi OJT itu kita betul-betul dibebankan banyak pekerjaan, harus tahan banting. Kemudian ketiga adalah change agility, harus lincah nih ngikuti perubahan, karena seperti yang kita tahu ya zaman tuh berubah cepat banget. Kemudian yang kanan stakeholders, nah ini karena kita adalah lembaga negara, maka kita juga harus punya kemampuan untuk berhubungan dengan stakeholders gitu. Active collaboration, bagaimana kita berkolaborasi dengan aktif, kemudian influence, gimana kita bisa mempengaruhi stakeholder tentunya dengan menyajikan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, jangan asal influence aja gitu ya. Dan tentunya leading team atau jiwa kepemimpinan. Kemudian di bawah ada organization ya, decisiveness. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengambil keputusan dengan cepat dan efektif, dan juga bisa berpikir secara strategik perspektif. Nah, on top of that semua, yang paling penting sebenarnya yang tengah ini nih, nation ya, karena kita adalah lembaga negara yang konon non-profit. Jadi yang pertama banget itu kita harus siapkan mental membela negara. Membela negara apa ya? Membangun negeri gitu. Jadi kalau teman-teman masuk BI, dimulai dulu dari niat. Jangan pernah masuk BI dengan niat ingin kaya gitu ya. Sekali lagi, ingin mencari personal wealth, kekayaan pribadi, maka mohon maaf, BI bukan tempat yang tepat. Jadi betul-betul bagi teman-teman yang punya drive untuk membela negara, membangun negeri ini, memajukan negara ini, BI adalah tempat yang tepat gitu. Jadi untuk Mbak Irfani tadi, yang pertama kamu harus melatih nih kompetensi perilaku ini, tanamkan dari sekarang yang ada di depan layar kamu ini, yang tadi sudah saya jelaskan. Yang terutama building nation, sekali lagi, building nation, semangat membangun negeri. Itu yang pertama. Gitu ya. Kemudian, apalagi Mas? Lalu yang kedua, apa yang harus kita pelajari nih Mas sebelum melakukan tes di BI? Yang nomor satu tentunya yang persiapan adalah fisik dan mental gitu ya. Jangan sampai saat seleksi kamu sakit gitu, kebanyakan belajar, baca buku bolak-balik, tapi pas seleksi ternyata sakit. Apalagi tes kesehatan ya, tes kesehatan di kita juga cukup strict. Jadi pastikan selain secara secara pengetahuan itu dapat, dan secara kesehatan dan fisik pun dapat, dan juga mental ya, mental juga sangat berpengaruh. Apalagi seleksi kita bertemu dengan petinggi BI. Ya, di situ biasanya yang mentalnya nggak bagus, dia akan down, grogi segala macam, akhirnya membuat dia gagal gitu ya. Yang ketiga doa ya, doa yang kencang, minta restu orang tua, sebelum berangkat salim dulu ya. Gitu. Kalau memang teman-teman ingin masuk ke jalur open recruitment, yang dipelajari itu mungkin untuk tes tahap 2 tadi ya, Mbak Irfani ya, terkait dengan kebank sentralan. Nah itu kamu bisa baca di website kita. Kita juga banyak info mengenai kebank sentralan di website kita. Kemudian juga harus koran atau berita, karena akan keluar isu-isu ekonomi yang terkini. Nah itu harus dipersiapkan tuh kalau ikut yang open recruitment. Untuk PH kita sepertinya murni soft skill sih yang kita lihat, karena untuk teknisnya kita udah percaya dari IPK teman-teman yang sudah kita patok cukup tinggi. Kemudian lanjut, apa yang bedakan seleksi PCPM ya Mas? Bedakan seleksi masuk PCPM dengan perusahaan lainnya, apakah jauh lebih sulit? Jawabannya enggak juga sih, jauh lebih sulit mah enggak juga ya. Tergantung ya, kembali lagi tadi persiapan kita sebelum mengikuti seleksinya gitu. Apa yang membedakan seleksi masuk PCPM dengan seleksi lain? Ya tentunya setiap perusahaan atau instansi punya style masing-masing ya dalam menyeleksi karyawannya. Cuma mungkin perbedaan yang paling mencolok adalah
satu BI dari mulai pangkat saya sampai pangkat gubernur itu sangat konsen terhadap seleksi. Jadi yang nilai itu sampai ke yang paling atas, sampai gubernur pun menilai. Nah ini jarang-jarang nih ada instansi yang mau seperti ini pimpinannya. Ya jadi memang persiapkan dari jauh-jauh hari lah, kalau bisa dari sekarang. Itu sih Mas, mungkin Mas. Oke, wow, terima kasih Mas, jawabannya Mas luar biasa. Semoga terjawab ya pertanyaannya dari Mas Dika nih. Jawaban dari Mas Dika bisa terjawab dari pertanyaan dari Mbak Dianti. Lalu Mas, mungkin kita coba scroll ke bawah lagi nih Mas. Oke, mangga. Kita pilih selanjutnya mungkin pertanyaan dari Ainun. Ya, ilmu ekonomi Islam angkatan 2016 Mas. Aku jelasin dulu Mas ya. Pertanyaannya yang pertama, saya pernah mendengar kalau tidak boleh ada karyawan BI yang satu keluarga sebelum mendaftar, apakah benar? Kalau dia ketentuannya pastinya seperti apa? Lalu yang kedua, apakah mungkin tidak jadi diangkat jadi AM setelah keterima menjadi peserta PCPM? Dan yang terakhir, tadi saya belum nangkep Mas, apakah ada jalur oprek lain selain PCPM? Sip, thank you Mbak Ainun dari Ilmu Ekonomi Islam ya, Ekonomi Syariah ya. Nomor 1, bla 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 bla. Oke, baik. Jadi memang saat ini di zaman saya PCPM 33 ya, tahun 2019 awal, memang ketentuannya adalah tidak boleh ada orang tua dan anak yang ada di BI. Seperti itu. Memang ketentuan saya itu seperti itu. Nah, namun di PCPM 34 dan 35 ini, yang namanya kebijakan pasti berubah-ubah ya, Mbak ya. Kita mengikuti juga nih benchmarking ke organisasi lain dan lain-lain. Nah, sejauh ini arahan dari Pak Gubernur adalah bahwa orang tua dan anak itu diperbolehkan ada di BI, sama-sama ada di BI, gitu. Yang nggak boleh adalah satu adik kakak, itu nggak boleh. Justru adik kakak itu nggak boleh. Dan yang kedua adalah kalau kamu punya orang tua dan mertua yang sama-sama di BI, itu tidak boleh. Jadi contoh, bapakmu orang BI, kemudian temenan sama teman kantornya, terus kamu dijodohin nih sama anaknya. Jadilah kamu punya orang tua dan mertua di BI, itu nggak bisa masuk BI. Tapi kalau misalkan mamamu di BI, kamu mau masuk, untuk sekarang itu dibuka. Masih bisa. Seperti itu, Mbak Ainun, untuk jawaban yang pertama ya. Jadi yang nggak boleh tuh adik kakak dan juga orang tua dan mertua yang sama-sama di BI. Itu selepas lebihnya boleh. Om, Bude, Bu, Pak Le, itu boleh. Kedua ya, apakah mungkin nggak diangkat jadi AM? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan, selalu ada. Cuman berdasarkan cerita-cerita yang saya dengar, itu nggak terlalu tipis lah kemungkinannya. Ini terjadi kalau misalkan kamu satu membuat kesalahan yang amat fatal, membuat kasus yang menghebohkan, itu bisa nggak diangkat. Kemudian kedua mungkin proyekmu tidak selesai di akhir masa pendidikan, nah itu juga berpeluang untuk tidak diangkat. Tapi so far yang saya alami, yang saya dengar cerita, itu yang nggak diangkat itu adalah yang tadi saya bilang pertama, yang membuat kesalahan fatal dan kasus. Kalau untuk tidak kelar project, itu sejauh ini belum ada. Ya, jadi kamu sudah masuk dengan saringan yang sangat ketat, yang sangat kecil saringannya, kami percaya bahwa kamu pasti bisa untuk menjalani proses pendidikan hingga diangkat menjadi AM. Gitu. Tapi apakah mungkin? Saya bisa jawab, mungkin terjadi. Kurang nomor 3, tadi saya belum nangkep. Apakah ada jalur oprek lain selain PCPM? Nah, mungkin ini sekalian buat teman-teman yang lain, bagi yang nggak tahu, di kami itu ada beberapa jalur nih, teman-teman. Mungkin tadi saya nggak jelasin, karena kita lagi fokus ke PCPM ya. Jadi yang pertama PCPM, yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, kita punya jalur PKWT. PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi dia semacam karyawan kontrak gitu, teman-teman. Jadi yang sifatnya mengerjakan pekerjaan yang sifatnya project atau tidak berkelanjutan. Nah, itu ada jalur PKWT. Jalur PKWT ini pembukaannya nggak seperti PCPM.
yang sudah fix sekali buka, tapi ini kita setiap ada kebutuhan kita akan buka. Tetapi kita lebih mengutamakan kandidat-kandidat dari referral. Jadi misalkan contoh, 100.000 orang ikut PCPM, yang keterima 100. Nah, sisanya itu akan masuk ke database kami. Nah, dari database kami, kalau kami butuh PKWT, itu akan kami ambil. Kami akan hubungi, akan kami tawarkan. Mau nggak jadi PKWT? Seperti itu. Itu PKWT. Kemudian yang kedua ada MLE atau multi-level entry. Nah, ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman yang spesifik dan tentunya pengalaman beberapa tahun. Jadi misalkan kita biasanya sih 5 tahun lah kalau MLE itu. MLE itu 5 tahun pengalaman. Kemudian masuknya pun bisa bervariasi levelnya. Bisa dari AM, bisa dari M, bisa dari AD, tergantung kebutuhan yang kami sedang cari. Mungkin seperti itu, Mas Dio. Wow, Mas, kemungkinan besar nih nggak semua pertanyaannya bisa kita jawab. Mungkin hanya ada beberapa pertanyaan lagi. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau menginformasikan nih teman-teman. Setelah acara ini berlangsung, sesi pertama berlangsung, akan kita sebar nih kuesioner evaluasi. Jadi teman-teman harap diisi ya kuesioner evaluasi nantinya. Jadi biar acara berikut-berikutnya bisa semakin lebih baik lagi, dan teman-teman semakin lebih banyak dapat edukasi ya Mas ya. Iya dong, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya langsung aja, di bawahnya Ainun itu ada dari Mile P. Yahya, angkatan 18, jurusannya vokasi bank. Untuk lulusan D3 bisa berkarir melalui jalur apa, Kak? Oke, thank you Mbak Mile ya. Mile nih, Mile. Maya, agak juga sih Mas. Mile, terima kasih pertanyaannya. Untuk jurusan D3 ya, sebetulnya dulu kita punya jalur penerimaan, yaitu penerimaan calon staf dan penerimaan calon asisten, gitu ya, PCS dan PCA ya asistennya. Nah, tapi untuk tahun-tahun sekarang sepertinya belum ada arahan, Mbak, dari Dewan Gubernur untuk mencari lagi yang levelnya tingkat staf. Jadi kita memang sedang fokus di PCPM, MLE, dan PKWT yang tadi saya bilang. Jadi untuk D3 saat ini, untuk waktu dekat ini belum, tapi kita lihat nanti. Bisa sangat dimungkinkan untuk dibuka lagi jalurnya. Gitu ya, Mas Dio ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas, karena mempersingkat waktu, satu pertanyaan lagi ya Mas ya. Silakan. Ini dari Fitri ya, ilmu politik angkatan 2016. Apakah ada peluang selain jurusan tersebut? Mengingat di proporsi yang dijelaskan sebenarnya ada yang berasal dari MIPA dan FISIP. Oke, baik, terima kasih Mbak Fitri ya. Baik. Terkait dengan proporsi yang dijelaskan memang ada MIPA dan FISIP ya. Tapi kan namanya PCPM itu setiap tahun dia buka, setiap angkatan dia buka, itu bisa sangat bergerak bidang studinya apa aja gitu ya. Contoh, saya PCPM 33 terbuka nih, lulusan psikologi boleh masuk. Saya masuk. Nah, tapi di PCPM 34 dan sekarang itu udah nggak bisa saya masuk lagi karena udah nggak ada tuh psikologi ya. Jadi yang tadi saya sebutkan jurusannya itu tidak pasti akan seperti itu setiap tahun, akan terus bergerak tergantung kebutuhan yang sedang kita cari seperti itu. Kalau kita bicara MIPA itu hampir kita butuhkan, terutama matematika ya, statistik itu MIPA bukan di UI itu, Mas Dio? Iya betul Mas, MIPA itu ya. Dari MIPA. Matematika sama statistik, wah itu cukup langka, kita sangat amat cari dari jurusan itu. Nah, tapi kalau untuk ilmu FISIP, mungkin untuk saat ini untuk kampus lain belum, tapi di angkatan selanjutnya akan dimungkinkan banget. Ataupun di open recruitment tadi kan saya bilang itu baru based on kebutuhan tahun 2019 ya. Mudah-mudahan di tahun 2020 ini, nanti setelah kita selesai godok, akan keluar jurusan-jurusan lain yang bisa masuk ke kita. Nah, luar biasa sekali teman-teman. Tepuk tangan dong untuk mengakhiri sesi kita pada kali ini. Tepuk tangan dong untuk Mas Dikanya. Dan tepuk tangan untuk saya juga di sini. Nah Mas Dika, mungkin karena keterbatasan waktu juga dan akhir dari semua ini kita harus mengakhiri sesi kali ini Mas. Dan Mas Dika sudah ada belum kira-kira penanya terbaik Mas di mata Mas Dika? Walaupun nih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab, mungkin Mas Dika bisa cari penilaian untuk beberapa pertanyaan yang sebenarnya nih bagus banget nih, tapi maaf belum bisa kita jawab di sesi kali ini. Jadi nanti pertanyaan terbaik hanya Mas jawab saja ya Mas.
Betul, betul. Bisa Jadi banget yang yang nggak lain. terjawab pun kita bisa kasih peluang untuk jadi penanya terbaik. Nah, Mas Dika yang seleksi ya Mas ya. Oke, nah kita infokan ya ke teman-teman Oke, Mas Dika. via lain ya Mas ya. Ah? Via lain ya diinfokannya nanti ya. Iya, di line. Via line kita akan infokan penanya terbaiknya siapa ya teman-teman. Lalu Ya. sekali lagi terakhir menjelang akhir dari perjumpaan kita pada kali ini, teman-teman jangan lupa setelah acara ini kita akan ada pengiriman form evaluasi. Jadi mohon dengan sangat-sangat mohon kerjasamanya untuk teman-teman mengisi form tersebut agar acara kedepannya bisa lebih baik lagi ya Mas Dika ya. Oh iya, Mas, sorry Mas, ini kalau masih ada pertanyaan, ini saya share email saya. Oh iya Chat betul. yang boleh ditanya, nanti kalau kiranya bisa saya jawab, saya akan jawab. Oke, nanti kita juga akan share Mas mungkin di via line kali ya untuk email Mas. Oke, itu ada selesai di chat. Kalau mau tanya, monggo silakan ke email tersebut ya. Oke, siap Mas. Jadi email nanti teman-teman akan menerima pesan juga di via line yaitu email Mas Dika. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan ke Mas Dika langsung ya via my email. Dan Mas Dika Yes. responsif kan Mas ya untuk membalas ya. Insya Allah responsif, insya Allah. Oke Mas Dika, kayaknya untuk perjumpaan pada sesi 1 kali ini karena akan ada sesi berikutnya kita akhiri dulu ini ya Mas ya. Betul. Kesempatan perjumpaan pada kali ini dan kita aturkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di dalam acara Career Sharing Session Karir di Bank Indonesia. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara DPKH UI atau bisa disebut juga dengan Direktorat Karir Lulusan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia serta Bank Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih atas semangatnya, atas partisipasinya, atensi yang luar biasa. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan kami berdua, saya Juwari Memtra dan Mas Ya, saya Dika Prastia Putra. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Sampai teman-teman bertemu semua. kembali. Sama-sama teman-teman yang ada di rumah aja. Iya sama-sama teman-teman dari Owen Hertian Situmorang. Terima kasih juga sama-sama. Betul, Terima kasih Mas Dika, Mas Dio. Iya.